Sebut saja namanya Bayu dan Angga. Mereka datang ke kota Banyuwangi untuk berlibur. Mereka berniat untuk pergi ke salah satu gunung di sana. Katanya, keindahan kawah yang berada di gunung tersebut bisa dinikmati ketika dini hari. Ini pengalaman mereka untuk pergi naik gunung. Mereka memilih gunung tersebut lantaran jalur dan kondisi di sana sangat aman untuk seperti mereka yang pemula. Angga dan Bayu menginap di rumah saudara Bayu di sana. Kebetulan jarak rumah ke lokasi memerlukan perjalanan 1,5 jam. Saat itu Bayu berniat untuk naik mobil padeknya. Namun Angga tidak berniat untuk naik mobil dan menolak ajakan pade Bayu yang berniat ingin mengantar sampai ke pos pembelian tiket masuk. Angga memilih untuk meminjam motor trail milik padenya dan berniat menaikinya untuk pergi ke sana. Akhirnya, setelah mendapatkan izin, Angga dan Bayu berangkat. Saat itu mereka berangkat pagi hari, sekitar pukul 8. Mereka berniat untuk menikmati suasana di sana selama mungkin. Tetapi entah mengapa, saat itu Bayu sudah merasa tidak enak badan. Karena tidak ingin mengecewakan Angga, Bayu memaksakan diri untuk tetap berangkat ke sana. Motor pun menyala. Angga dengan semangatnya mengecek perlengkapan apa saja yang akan dia bawa. Bayu memperhatikan dengan santai kawannya itu. Entah mengapa, ada firasat yang tidak biasa yang dia pikirkan saat itu. Benar-benar perasaan yang tidak enak. Bahkan saking tidak enaknya sampai terasa sesak di dada. Hingga tiba-tiba suara Angga mengagetkan lamunan Bayu. "Jangan buat terkejut, gak sopan," ujar Bayu yang saat itu dikagetkan oleh temannya. "Ayo bro, cepet jalan. Masa temanku malah ngelamun kayak gini?" Ucapnya seperti itu. Bayu hanya tersenyum dan memandangi temannya dengan pikiran yang cukup bingung. Ia kemudian mengangguk dan segera mengambil tasnya. "Ayo, cepat kita berangkat." Mendengar jawaban dari Bayu, Angga memperhatikannya dengan heran. Namun Angga bukan tipe anak yang gampang mikir. Jadi ketika ada yang tiba-tiba aneh, dalam sedetik akan segera dia lupakan. Singkat cerita, berangkatlah mereka dengan berbekal petunjuk arah dan juga Google Map. Mereka dengan santai menaiki motor. Menurut Angga, karena waktu itu suasana masih pagi dan juga masih banyak waktu untuk mereka ke sana, jadi tidak terlalu buru-buru. Angga banyak berhentinya. Hingga di salah satu tempat yang sudah cukup jauh dari rumah penduduk dan hanya melewati perkebunan sepanjang itu, Angga berhenti di salah satu tikungan jalan. Suasana lumayan sepi sekali dan hampir tak ada orang yang lewat saat itu, kecuali warga yang hendak pergi ke kebun. Bayu hanya celengak-celingukkan saat itu, karena meskipun rumah saudaranya masih berada di sana, dia jarang sekali main dan berkunjung kemanapun untuk berwisata. Bayu anak yang gemar sekali duduk manis dan membaca buku di rumah. Tidak ada raut wajah bosan untuk hal itu. Menurutnya, suasana rumah adalah tempat paling nyaman baginya. Berbeda dengan Angga. Angga anak yang senang sekali menjelajahi tempat-tempat wisata yang baru. Jangankan suasana rumah, melihat kamar semenit saja dia sudah tidak tahan. Baginya dengan datang ke tempat-tempat yang belum dia kunjungi adalah healing baginya. Hingga perjalanan mereka sampailah di tempat parkir. Angga kemudian memarkirkan motornya, Bayu menunggu di depan loket pembelian tiket. Angga menghampirinya dan kemudian mengajak Bayu untuk segera membeli tiket ke loket. "Ga, yang penting sekarang bagaimana katamu saja. Aku gak berani kemana-mana sendirian." Bayu tetap dengan sikap bingungnya di tempat baru. Angga yang melihat Bayu hanya menatapnya dengan tatapan yang datar. Kemudian Bayu kembali berkata, "Aku gak takut ya. Cuma aku agak bingung aja kalau di tempat baru. Apalagi bersama orang egois sepertimu." Angga cuma tersenyum mendengar perkataan Bayu. Hingga seperti biasa, Angga merangkul Bayu dan menyuruhnya untuk tidak berpikir keras. Bayu memang orang yang gampang panik. Banyak sekali yang dia pikirkan jika kemana-mana bersama Angga. Bayu memang kenal betul dengan Angga karena memang mereka sudah berteman sejak SD. "Tendanya di kamu bukan, Bay?" ucap Angga. Bayu hanya mengangguk. Angga tersenyum mengerti bahwa Bayu coba santai dan tenang. Karena mereka berniat untuk menuju puncak saat dini hari, maka mereka berniat beristirahat untuk menikmati pemandangan sekitar. Waktu kemudian berlalu. Jam menunjukkan pukul 11 malam dan mereka memutuskan untuk berjalan ke puncak.
Ini pengalaman pertama mendaki bagi Bayu dan Angga di gunung tersebut. Bayu yang sebentar berjalan sudah mengeluhkan kakinya sakit dan kaku. Tidak henti-hentinya Angga menyemangati Bayu agar tetap kuat untuk berjalan. Sepanjang perjalanan, Angga mengajak Bayu untuk berbicara untuk mengalihkan pikiran Bayu agar tidak mudah mengeluh. Tetapi sudah sifat Bayu tidak akan lepas dengan keluhan demi keluhan ketika mereka merasa capek dan lelah. Beda dengan Angga, di mana dia lebih memilih diam dan berhenti sejenak untuk mengatur napas dengan baik. Dingin menyelimuti saat itu. Bayu sudah lelah bukan main. Namun Angga yang berjalan dengan cepat dan baik menunggunya di depan dengan sesekali dia minum air dari botol kaca kecil. Bayu yang berjalan pelan melihat temannya dari kejauhan menatap tajam ke arah botol kaca yang dipegang oleh Angga. Bayu mulai cemas, panik, dan juga berpikir macam-macam. Hingga saat langkah kakinya sudah dekat dengan temannya itu, Bayu sudah tak bisa menahannya lagi. "Gak, beneran loh. Kalau udah sampai aja lah kalau kayak gitu. Aduh, kamu malah mabok seenaknya sendiri di tempat orang. Aku gak nanggung resikonya loh." Angga hanya tertawa tanpa menjawab. Perasaan Bayu kemudian menjadi tidak nyaman. Dia was-was karena kebiasaan Angga yang satu ini tak bisa dihilangkan jika pergi kemana-mana. Sesampainya di puncak, Angga mual dan muntah di sembarang tempat. Bayu yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa menggeleng kepala. Dia rasa perjalanan ini sia-sia lantaran yang memiliki niat menggebu-gebu untuk datang ke sini itu Angga, bukan dirinya. Namun karena dia tidak enak hati dengan Angga, maka dia mau diajak untuk melihat keindahan yang berada di gunung saat itu. Angga tetap tertawa terbahak-bahak memandangi Bayu dengan tatapan yang tak biasa. Angga bertanya kepada Bayu, "Bay, kamu itu bodoh ya ternyata. Gak bisa tahu cara nikmatin alam, ha?" Bayu hanya melihat temannya yang otaknya sudah kelenger itu. Menyebalkan sekali baginya jika Angga sudah dalam kondisi seperti itu. Ucapan demi ucapan semua dilontarkan tanpa mempedulikan perasaan yang mendengarnya. Saat itu, Bayu mulai menggerutu kesal. Angga tetap tertawa dan dia berjalan sendiri walaupun sedikit sempoyongan. Bayu yang memperhatikan yang dilakukan oleh temannya itu hanya bisa mendengus kesal. Bayu bilang di dalam batinnya, jika Angga melakukan kebiasaan buruk seperti itu lagi, sebenarnya aku gak mau ikut. Memang momen buruk sebelumnya dialami oleh Bayu saat dia mengunjungi salah satu wisata di Jogja. Tindakan Angga sangat tak bisa dimaafkan dan sungguh kurang ajar sekali karena kebiasaan minum dan dia menjadi lupa. Saat itu, dia mencium salah satu wanita yang dia tidak kenali. Bahkan saat itu, dia menjadi sasaran amukan warga sekitar yang mengetahuinya. Kali ini, Bayu tak ingin kesalahan lain yang dilakukan oleh Angga terjadi kembali. Apalagi saat dia sudah tenggelam dalam buayan air setan itu. Dirinya hanya ingin, jika memang berwisatalah yang normal. Ngobrol layaknya dua orang teman yang suka sekali bercanda. Jangan diada-ada dengan air setan seperti itu. Gak, awas loh ya. Habis ini setelah melihat ke bawah, langsung cepat turun, biar aku yang nyetir. Angga menoleh dengan tersenyum dan mengangguk. Tidak ada yang terjadi saat itu. Momen melihat keindahan gunung tersebut saat dini hari sudah mereka lalui. Bayu sungguh terpesona dengan semburan gas yang dipancarkan dari belerang tersebut. Setelah dirasa cukup dan khawatir dengan kondisi Angga, akhirnya Bayu dan Angga segera turun menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor. Bayu sekarang yang menyetir, Angga dia mematung di ujung jalan. Bayu heran, biasanya dia sudah kencing sembarangan. Tapi saat itu wajahnya melamun dan diam. Sangat aneh dilihat di wajahnya. Bayu berpikir, mungkin hawa dingin yang sedang menyelimuti tempat tersebut membuat Angga kedinginan. Tapi alasan itu sepertinya terdengar mustahil. Akhirnya motor yang dikendarai Bayu mendekati Angga. Angga masih diam melihat Bayu. Bayu juga hanya diam dan mereka saling bertatapan. Gak, naik. Daripada kamu kena masalah di sini, aku gak mau tanggung resikonya ya. Jelas Bayu. Angga membuang muka dan kemudian naik dengan tingkah kesal. Sepanjang perjalanan, Angga tidak seperti biasanya. Dia banyak diam dan tidak banyak bicara. Bayu menjadi heran dengan tingkah Angga yang tidak seperti biasanya.
Lontaran kata-kata kurang sopan biasanya selalu keluar ketika dirinya mabuk. Tapi saat itu, Angga seperti orang yang tenang dan tidak banyak tingkah. Saat sepeda motor melaju cukup cepat, Bayu seketika mengerem secara cepat. Hal itu ia lakukan lantaran terlihat ada seekor ular cukup besar dan panjang sedang melintas di tengah jalan. Angga tidak berkata apa-apa selain menunduk diam. Bayu yang histeris melihat ular sebesar itu yang sedang menyeberang jalan, berniat menunggu sampai ular itu menghilang. Dia coba menunggu. Angga yang turun dari motor terlebih dahulu sudah diam, terpaku dan melihat ke bawah dasar jurang. Bayu yang heran karena Angga banyak diam, hanya melongo melihat temannya tiba-tiba seperti itu. Kamu kesambet apa? Kamu kesambet apa? Ucap Bayu seperti itu. Bayu cemas lantaran takut jika selain ular yang berada di depannya ada hewan lain yang berada di sekitar. Apalagi melihat tingkah Angga yang seperti itu. Dia menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan betul sekitar. Lamanya mungkin hampir sekitar 10 menitan dirinya menunggu ular tersebut yang belum tampak ekornya. Bayu mulai ketakutan dan juga khawatir. Lain dengan Angga yang bersikap aneh saat itu. Hingga tiba-tiba ada hembusan angin kecil yang datang membawa kabut tipis menyelimuti tempat tersebut. Bayu sudah menyalakan handlampnya agar bisa melihat sekitar. Namun semakin lama semakin tebal dan jarak pandang semakin sedikit. Bayu terkejut lantaran sudah tidak bisa melihat Angga. Hanya kabut dan lampu handlamp yang menembus kabut tersebut. Dan tiba-tiba dengan perlahan kabut tebal sedikit demi sedikit menghilang. Bayu dengan kaget melihat suasana berubah. Sepeda motor yang dikendarai berjalan di jalan aspal menjadi jalan setapak. Hanya kabut tipis dan juga pohon-pohon yang menjulang besar tampak di samping kanan dan kirinya. Bayu bingung lantaran Angga tidak ada. Dia mulai panik dan tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Hanya motor dan dirinya yang entah berada di mana. Dia tidak paham betul daerah itu. Ia mengambil ponselnya dan sedikit gemetar. Panik bukan main. Sinyal hilang. Dan Bayu merasa dirinya tersesat sendirian tanpa adanya Angga. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari kejauhan. Bayu melihat handphonenya lagi. Dia terkejut karena jam di ponsel tersebut menunjukkan pukul 00 lebih 1 menit. Dia masih ingat betul bahwa dirinya tadi turun bersama Angga pada pukul 3 lebih 15 menit. Bayu tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia berpikir mungkin setelan jam di ponselnya sedang error. Dia kemudian menyalakan motornya, namun tidak bisa. Dia coba berulang kali, namun tetap saja tidak bisa. Dan tak berapa lama dia mendengar suara langkah kaki tersebut semakin mendekat. Dan benar saja, terlihat ada 3 orang nenek-nenek yang membawa keranjang di punggungnya, dililitkan kain dan diikatkan di dadanya. 3 nenek-nenek tersebut membawa bawaan yang berbeda. Kemudian langkah kaki mereka berhenti di depan Bayu. Kenapa nak? Kok kelihatannya bingung? Bayu dengan ketakutan yang luar biasa dan berpikir aneh saat itu. Dia hanya memandangi ketiga nenek tersebut dengan penuh penasaran. Gak apa-apa nak, gak usah takut. Aku Mbak Ira, ini Mbak Sukma, ini Mbak Dipo. Aku tinggal di Kampung Wurung. Bayu hanya mengangguk dan menyapa pelan dengan senyum kepada nenek-nenek tersebut. Kamu seharusnya tak boleh ada di sini. Siapa yang masuk hutan sini kalau punya niat gak baik, gak akan bisa kembali. Bayu yang mendengar ucapan si Mbah Dipo seketika menunduk. Sebelum datangnya matahari, kamu harus keluar dari hutan ini. Kalau sampai belum keluar sampai datangnya matahari, kamu akan di sini selamanya. Bayu kemudian terdiam sesaat. Dalam hatinya sudah yakin bahwa dirinya masuk ke alam lain. Satu-satu hal yang dia ingin lakukan saat itu adalah bisa keluar bersama sahabatnya, yaitu Angga dengan selamat. Namun Bayu kebingungan karena dia saat itu tersesat tanpa adanya sosok Angga. Entah kemana Angga saat itu. Ketika Mbak Ira menepuk pundak Bayu dan berkata, temanmu pasti ada di pendopo.
Kamu akan diantar oleh Mbak Dipo sampai di jalan depan. Ingat pesanku nak, jangan bawa apapun dari sini. Bayu melihat Mbak Ira dengan serius, antara percaya dan ragu-ragu masih menyelimuti hatinya. Mbak Ira dan Mbak Sukma kemudian mengambil keranjangnya, kemudian mereka gendong kembali dan diikat dengan kain di dadanya. Kini tinggal Mbak Dipo dan Bayu di tempat itu. Entah Bayu harus bagaimana menyaksikan kejadian yang di luar nalarnya itu. Mbak Ira dan Mbak Sukma dengan sekejap hilang dari pandangannya. Tinggal Mbak Dipo saja yang memperhatikan Bayu dengan senyum teduh di wajahnya. Bayu memperhatikan bajunya yang dipakai oleh Mbak Dipo, kebaya dan jarik yang tidak kotor dan sangat bersih sekali. Anehnya, keranjang yang dipikul oleh Mbak Dipo berisi sedikit singkong yang masih terbalut banyak tanah. Ayo, gak baik kalau kamu kelamaan di sini. Pegang pundakku dan jangan tolah-toleh. Bayu mengikuti anjuran dari Mbah Dipo, kemudian mereka berjalan. Namun langkah Bayu terhenti lantaran dia lupa bahwa ada sepeda motor padenya yang masih di situ. Dengan cepat, Mbah Dipo langsung menyuruh Bayu meninggalkan apa yang ada di sana. Hati Bayu sangat berat sekali untuk meninggalkan sepeda motor milik padenya di sana. Bagaimana nantinya dia menjelaskan kepada padenya bahwa sepeda motornya tertinggal di dunia lain? Hal itu jelas akan menjadi lelucon dan alasan saja bagi padenya. Namun Mbah Dipo tetap menyuruh Bayu untuk meninggalkan apapun barangnya yang berada di sana. Dengan berat hati, Bayu meninggalkan sepeda motor tersebut dan mengikuti langkah Mbah Dipo yang berjalan lurus di jalanan setapak. Sekarang kita harus menyusul temanku dulu. Nah, arah pendopo harus melewati kampung Gurung dulu. Kamu harus hati-hati. Banyak yang akan menggoda hati dan nafsumu. Karena kampung itu bukan kampung dari kalanganmu. Bayu mengangguk dan tetap memegang pundak Mbah Dipo. Saat berjalan, Bayu hanya melihat jalanan setapak di bawah. Dia mengingat pesan yang tadi bahwa dirinya dilarang untuk menengok ke kanan dan kiri. Entah apa yang terjadi. Penasaran akan sesuatu yang sedang berubah di sekitarnya tak bisa dilihat langsung oleh dirinya. Bayu tetap melihat ke bawah dan tetap mengikuti langkah kaki Mbah Dipo yang menuntunnya. Angin kecil berhembus di telinganya. Kemudian terdengar suara alunan musik gamelan dan juga riuh suara laki-laki. Bayu mendengarkan. Suara itu terdengar sangat jelas. Nampak terdengar seperti suara yang dia sangat hafal. Suara itu nampak berteriak-teriak tidak karuan, diiringi dengan tawa dan juga riuh orang yang sedang bersenang-senang. Di saat itu, langkah Mbah Dipo terhenti. Nah, kamu di sini boleh melihat sekitarmu. Lihatlah dan cari temanmu. Ajak kembali. Waktunya sudah tidak banyak, nah. Mendengar tuturan dari Mbah Dipo, Bayu dengan cepat melihat ke arah suara yang dia dengar tadi. Nampak ada sebuah pendopo kecil dengan penerangan lampu berwarna kuning dari banyak cempluk menghiasi suasana pertunjukan di sana. Bayu melihat ada seorang wanita, satu-satunya wanita yang menari yang mana hanya terlihat membelakanginya. Ia menari dengan lihai dan menjiwai. Rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah dan membuat kesan seram dalam hati Bayu akan sosok wanita itu. Baju kuning keemasan dan mahkota kecil di atas kepalanya membuat kesan elegan dan terhormat terpancar walaupun Bayu tak melihat jelas wajah aslinya. Tiba-tiba dia berjalan. Ia melihat ada seorang lelaki yang menari yang terlihat kaku menghampiri wanita tersebut dan tergantung di lehernya kain kuning menyala. Bayu mulai menajamkan matanya dan dia berkata, "Bah, itu temanku, Angga. Apakah harus menghampirinya, Bah?" Mbah Dipo menoleh ke Bayu dan menatapnya dengan tatapan yang sedih. Temanmu sekarang sedang digoda oleh Nyai Kalu. Dia penunggu alas ini untuk manusia yang membawa sifat dan perkataan jelek ke sini. Teriaki temanmu. Kalau sampai 3 kali temanmu tidak menoleh, dia harus ditinggal. Bayu sempat takut dan bingung bukan main. Hampir semua alasan dan juga tanda tanya muncul bersamaan dengan begitu banyaknya. Kemudian Mbah Dipo dengan cepat menepuk pundaknya, memberikan isyarat bahwa Bayu harus melakukan sesuatu yang dia katakan tadi. Dengan pelan Bayu berjalan ke arah pendopo tersebut.
Kemudian langkahnya sudah dekat dengan Angga. Angga dengan santainya menari dengan sosok wanita itu. Dari leher wanita tersebut kemudian muncul kepala ular yang lumayan besar, bergerak mendekat ke arah tubuh Angga, dan dengan pelan melingkar di bahu Angga. Bayu terkejut dan sedikit takut dengan ular yang melilit di bahu Angga. "Angga!" teriak Bayu yang sungguh nyaring dan tidak didengar oleh Angga. Saat itu suara Bayu terdengar sangat kecil sekali, lantaran suara gamelan di sana juga sangat keras sekali. Bayu menoleh ke Mbah Dipo. Mbah Dipo mengangguk pelan dengan maksud menyuruh Bayu untuk meneruskan memanggil Angga dengan kembali seperti petuahnya tadi. Bayu menoleh ke arah Angga kembali. Dalam batin Bayu, apa yang terjadi kepada mereka berdua hingga bisa masuk ke dalam dimensi lain seperti ini? Apakah ada kesalahan fatal yang dilakukan mereka hingga harus menerima hukuman dan penguasa alam lain di hutan tersebut? Bayu hanya memegang dada dan berusaha tidak goyah dan takut dengan apa yang dia hadapi saat ini. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Bayu pelan. "Angga, ini aku Bayu. Sadarlah, aku ada di sini, enggak?" Kemudian Angga yang sedang menari itu berhenti dan dia berdiri mematung. Bayu yang melihat temannya berdiri kemudian semakin semangat untuk memanggilnya yang terakhir kali. "Ya Allah, ya Tuhan, Gak, semoga saja kamu Gak menoleh, Gak, Gak, Angga, ini aku Bayu, Gak," teriak Bayu. Kemudian Angga menoleh dan melihat Bayu. Namun dengan bersamaan sosok wanita tersebut menoleh dan Bayu terkejut lantaran wajah wanita tersebut bersisik dan lidahnya menjulur seperti ular. Tatapan marah dari wanita tersebut membuat Bayu ketakutan. Pukulan sebuah tangan di bahu Bayu terasa keras olehnya. Rupanya Mbah Dipo sudah berada di belakang Bayu dan menarik tangan Bayu, dan mereka berdua berlari. "Nah, waktumu sudah hampir habis. Kamu harus aku keluarkan dari sini. Ayo, ikuti jalanku." Bayu mengikuti jalan Mbah Dipo yang sedikit cepat. Jalan setapak dan juga angin kencang mulai mengganggu perjalanan Bayu saat itu. Kemudian mereka sampai di sebuah kampung. Nah, Bayu sedikit aneh melihat perkampungan di sana, karena perkampungannya agak berbeda, apalagi pakaiannya yang dipakai oleh masyarakat yang ada di sana itu berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh Bayu. Bayu tetap berjalan cepat mengikuti jalan dari Mbah Dipo. Namun rasa penasaran akan kampung tersebut membuat Bayu memperhatikan lebih detail apa yang menghuninya di sana. Mata Bayu mulai menjipit lantaran di pinggir sebuah warung terlihat tentara Belanda yang dia mematung dengan senjata di tangannya. Bayu semakin takut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah melewati warung tersebut, angin sangat kencang mulai datang kembali. Suara gemuruh di kuping Bayu semakin terdengar dan membuatnya tidak nyaman. Tatapan Bayu sangat ketakutan lantaran di ujung kampung tersebut telah berdiri ada beberapa orang penduduk yang sosoknya menyeramkan. Satu di antaranya matanya terlihat hampir copot, dan yang lainnya terlihat banyak darah di tubuhnya yang mengucur cukup deras. Napas Bayu terengah-engah lantaran jantung yang berdebar sangat cepat dan rasa takut yang sedang melanda tubuhnya. Mbah Dipo kemudian berhenti, diikuti oleh langkah Bayu yang juga berhenti. "Jalanlah, ikuti jalan, tidak perlu menoleh. Di depanmu itu jalanmu untuk kembali." Bayu kemudian mengangguk dan berjalan pelan. Kemudian langkahnya semakin cepat lantaran kondisi angin dan kabut yang datang membuatnya takut dan juga berlari. Daun-daun yang lebat saat itu bergoyang lantaran hantaman dari angin yang sangat besar itu datang. Hingga Bayu terjatuh. Kemudian suara hening terdengar di kupingnya. Mata Bayu terlihat redup dan juga berat sekali. Namun seseorang meraih tangannya dan menggendongnya. "Alhamdulillah, selamat," ucap seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Entah mengapa pergelangan kaki Bayu saat itu terasa sangat sakit sekali. Kemudian dia tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia melihat sudah berada di dalam kamar rumah sakit. Terlihat orang tua dan juga Pade berada di sampingnya. Bayu segera bertanya kepada Padenya tentang kondisi Angga. "Pade, Angga bagaimana? Kemana Angga?" Pade yang melihat Bayu panik kemudian berdiri dan menenangkan keponakannya itu. "Le, sabar. Angga selamat. Sekarang masih dirawat di kamar sebelah. Udah, gak usah khawatir."
Mendengar penjelasan dari padenya, Bayu kemudian bernapas lega. Dia merabahkan tubuhnya kembali dan tenang. Pade melihatnya dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Hari pun berlalu. Bayu ingin segera melihat kondisi Angga. Padenya yang membantu Bayu bersiap dan merapikan apapun yang berada di sana mendengus panjang. Ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Bayu terkait kejadian kemarin lusa. Sebenarnya, kamu itu kemarin sama Angga mabuk pas pulang? Tanya Padenya pelan. Bayu menggelengkan kepala. Angga Pade yang mabuk, jawab Bayu pelan. Tetapi waktu pulang aku yang nyetir Pade. Padenya menarik napas panjang. Pade kaget dan mikir kamu sama Angga sudah tak bisa ditolong. Soalnya kejadian yang melihat itu sepeda motormu itu jatuh dan tergeletak di pinggir jurang. Anehnya di lokasi kejadian yang ditemukan itu hanya kamu tanpa Angga. Sedangkan Angga ditemukan di pinggir sungai yang jaraknya jauh dari lokasi dan tempatmu itu. Yang tak bisa habis pikir lagi, Angga di sana tidak memakai baju apapun selain memakai celana dalam. Bayu yang mendengar cerita dari padenya tersebut hanya bisa terdiam. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Bayu berjalan pelan menuju ruangan Angga. Sesampainya di ruangan Angga, Bayu melihat temannya itu masih belum siuman. Wajah penuh sesal dari Bayu tak bisa dia tahan untuk keluar. Bayu menunduk melihat temannya yang tak berdaya seperti itu. Dia berharap kejadian seperti itu tak akan pernah terulang kembali. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.